semua, apa kabar? Malam Jumat nih ya, hari ini kan hari Kamis. Kalau Kamis malam berarti malam Jumat ya. Kalau kita hari Sabtu kan berarti malam Minggu gitu kan. Nah, hari ini Mama Vina bersama teman-teman. Wah, ini Kak Muti nih sudah hadir gitu kan. Teman-teman sahabat Mafin semua di sini pasti sudah mengenal gitu ya. Mengenal Kak Muti. Nanti kita akan membahas tentang, hari ini agak lebih serius, mungkin lebih tepatnya kita akan membahas tentang apa sih yang harus kita lakukan di tahun 2021. Hai, halo Kak. Malam. Halo Kak Martin. Selamat malam juga. Aku kedengeran nggak? Kedengeran. Oke. Sip, keren, mantep. Aku langsung panggil Kak Arif aja ya, nggak usah buang-buang waktu Ya. jadinya. Iya, benar. Hai, malam Kak Arif. Wah, mantap. Kita semua sudah ready hari ini. Apa nih? Soalnya judulnya kan semua sama-sama tahu ya. Booster. Wah, apa yang mau di booster nih malam Jumat begini nih? Bahas apa nih? Suara Kak Arif kecil deh. Suara Kak Arif kecil. Tes. Malam Kak Natali. Ada Mbak Hai, Natali. Mbak Nat. Ada Mbak Ratna ya. Kakak Natali. Kakak siapa lagi nih? Ini tim-tim aku tercinta. Wah, yang paling aku sayangi nih. Aduh, kita nggak disayangi gitu. Kak Arif, kita jealous, kita nggak disayang gitu ceritanya gitu ya. Oh, cup. Pakai headset dulu deh Kak Arif. Bagaimana kakak-kakak? Halo kakak-kakak semua. Halo. Sudah jelas Kak? Sudah. Nah, ya kayaknya speaker mic HP-nya yang kurang. Ya, mana? Miss you tuh Mbak Nat. Waduh, ini Kak Muti dari tadi sayang-sayang melulu. Kita nggak disayang gitu ya Kak Arif ya? Kak dokter, ada Kak dokter. Makasih Kak dokter udah hadir. Aduh, ada logos Master Toolkit juga. Makasih. Wah. Banyak yang hadir, alhamdulillah. Oke. Betul. Ayo kita mulai. Kita mau review apa sih Kak? Flyer kan bilangnya mau review ya tadi di Facebook ya? Iya, review ya. Ya. Apa yang mau di review nih Kak? Kamu dia mungkin? Kak Arif paling kan. Ya, yang di previewnya itu sebetulnya gini ya. Kita di tahun 2021. Oh, iya. Iya kan, masing-masing. Mungkin dari yang paling ganteng dulu ya, memperkenalkan dirinya dulu ya. Oke, baik. Halo, selamat malam teman-teman semua. Nama saya Arif Maulana. Kebetulan ini sekarang tinggal di Samarinda. Dan malam hari ini kemarin beberapa waktu yang lalu diajak TikTokan kita ngobrol di sini bareng Mapin sama Kak Mutia. Nah, topiknya apa? Nanti mungkin Kak Mutia aja deh yang nyampein biar seru. Lanjut Kak Muti. Halo kakak-kakak semua, saya Mutia Dita, saya tinggal di Bekasi. Malam ini kita kan hasil tektokan ya dengan Kak Mapin sama Kak Arif. Kita tunggu aja. Materi apa sih? Kita mau preview apa sih ya? Gitu Kak Mapin. Wah, ini giliran saya kayaknya harus ini. Tuan rumahnya nih kayaknya cerita ini. Iya benar. Udah tahu istilahnya saya siapa gitu kan, saya Vina Liwaga. Dan kebetulan teman-teman hari ini ada di live-nya saya, biasa hari malam Jumat ini sendiri, ada sesuatu misteri gitu kan. Nah, saya sebagai konselor, spesialis saya behavior. Kedua teman saya ini yang keren-keren, dari tadi mereka tidak menyebutkan nama, menyebutkan profesinya gitu kan, keahliannya gitu. Wah, cuma nama dan tempat tinggal kita nggak butuh. Itu tinggal subsidi. Harus ya. Kakak yang ganti ini teman-teman, tahu nggak spesifiknya apa?
Wih, gile, denger dulu ya. Kakak ini tadi kan sudah sebut nama Arif Maulana. Spesialisnya itu lebih ke focus selling ya, Kak ya. Focus selling, Ya. online research, media, marketing trainer. Wah. Terima kasih. Lanjut nanti. Selanjutnya, kakak kita satu lagi yang cakep ini. Wah. Tak Muti. Kita udah sering ya beberapa kali sahabat kita udah pernah melihat wajah Ayu bunda kita cantik ini. Bunda, aduh, enak banget ya. Kata Muti ini, Kak Muti, seorang handwriting analysis. Wah, mindset program. Mindset juga analisa tingkatan, properti juga dianalisa. Wadah, sama ini keren. Ini apa ini? Apa ini? Wah, kayaknya nanti kita minta siapa yang jelasin ya? Lanjut kakak. Oke. Siapa nih? Apa nih, Kak Mapin, yang mau dibahas dulu tuh apa? Yang mau dibahas itu gini, dari keahlian kalian semua ini ya sama saya gitu kan. Kenapa kita bisa berada di sini bertiga? Oke, saya coba masuk ya. Oke, baik. Jadi begini teman-teman, ceritanya beberapa waktu yang lalu saya, Kak Mutia sama Mapin itu kita lagi membahas tentang fenomena yang terjadi di 2020 nih, khususnya di dunia UMKM. Nah, dari hasil pengamatan kami bertiga di 2020 itu banyak UMKM yang akhirnya dipaksa tiarap gara-gara COVID ya. Nah, ceritanya kita kan sudah masuk di tahun 2021 nih. Mau sampai kapan kita terus-terusan menyalahkan COVID, tiarap, terus kemudian berkeluh kesah, sedih segala macam. Ini udah awal tahun loh. Nah, dari obrolan kami bertiga, akhirnya kami punya pemikiran gimana ya caranya kita bisa bantu teman-teman UMKM supaya di 2021 kita move on ceritanya. Jadi kita nggak tenggelam dalam kesedihan yang berlarut-larut, tidak tenggelam dalam masalah yang berlarut-larut, tapi kita bisa move on. Supaya apa? Supaya kita bisa menyongsong 2021 ini lebih baik lagi. Apalagi di awal tahun ini banyak sekali berita-berita positif ya. Vaksin sudah mulai masuk ya kan. Artinya ada hal-hal positif yang harusnya itu bisa menjadi energi kita supaya kita bisa booster lagi nih di 2021. Kalau 2020 omset kita jeblok, maka 2021 kita harus optimis omset bisa naik lebih dan lebih lagi. Nah, itu latar belakangnya kita ngumpul di sini teman-teman ceritanya. Oke. Jadi malam ini mungkin kita akan sedikit berbincang soal itu. Barangkali nanti dari Kak Mutia ataupun Mapin punya pengalaman kali ya, karena spesialisnya berdua kan di konselor nih, barangkali ada teman-teman yang pernah cerita kendalanya dan lain sebagainya. Kurang lebih itu sih pembukaan dari saya. Monggo Kak ditimpali yang lainnya. Betul sih, betul banget. Kalau untuk ngomong itu, apa kata dulu nih? Terserah yang mana dulu. Oke. Aku mau berbicara tentang fenomena ya. Tadi Kak Arif bilang tentang fenomena 2020 dan itu memang fakta ya yang terjadi ya. Fakta yang terjadi bahwa 2020 UMKM itu banyak yang jeblok ya. Gak UMKM aja ya, sebetulnya semua lini kehidupan ya. Bahkan kalau kita kembali ke life wheel atau roda kehidupan, mungkin yang tinggi adalah spiritual ya dan keluarga. Nah, tetapi kita juga harus life wheel itu kan harus istilahnya harus harmonis ya. Nah, bagaimana nih tahun 2021 dengan harapan-harapan yang sudah dijanjikan ya, bahwa tadi Kak Arif bilang vaksin sudah ada dan perekonomian juga nanti pada triwulan keberapa sudah mulai naik. Nah, harapan-harapan itulah yang saya ingin mengajak ya, bukan saya, kami ya, saya Kak Arif, Mapin ingin mengajak teman-teman, ayo move on ya. Ini harapan sudah di depan mata. Nah, bagaimana supaya harapan itu bisa terwujud? Nah, kami bertiga itu
ingin mengajak teman-teman, ayolah bergabung sama kita gitu ya, kita explore habis-habisan apa sih yang teman-teman miliki gitu kan. Apapun yang dimiliki itu bisa dijadikan sebuah untuk menaikkan omset ya, seperti itu. Wah, memang sih menarik ya Kak ya. Apapun, Kak, menariknya gini Kak, emang sih dari tahun 2020 aku kebetulan juga sama dengan Kak Mufi sebagai konselor gitu ya, mengamati bukan hanya gini, UMKM ini sendiri itu makin berkembang karena di saat pandemi kita tahu gitu kan, pasti juga pemutusan hubungan kerja sendiri juga banyak banget gitu ya. Dan istilahnya kecemasan-kecemasan yang muncul juga karena di rumah itu membuat kita tuh lebih kreatif Kak gitu kan. Muncullah UMKM terus menerus. Semua UMKM kayaknya banyak banget Kak. Gitu kan. Itu yang kreatif Mapin. Itu yang kreatif ya. Yang kreatif kemudian dia melihat peluang. Tetapi banyak juga yang mereka tidak melihat peluang dan mereka tidak kreatif itu. Nah, di situ ya, jadi akhirnya banyak yang berpikir bahwa ya sudah habis ya, modal juga habis. Mereka hanya berpikir bahwa untuk menaikkan omset itu perlu modal. Modal itu pasti dalam bentuk uang. Seperti itu yang sangat disayangkan. Padahal kita punya otak ya, kita punya tubuh gitu. Itu yang sebetulnya bisa kita gunakan. Tapi sayangnya nggak semua orang punya pikiran seperti kita, seperti itu. Betul, sepakat Kak Mutia. Jadi walaupun UMKM itu memang menjamur karena itu merupakan pelariannya orang-orang yang mungkin di tahun 2020 kan banyak PHK ya. Cuma begini yang perlu kita cermati. Banyak UMKM tumbuh, tapi banyak juga yang tidak bertahan. Karena pada dasarnya mereka tidak tahu. Dasarnya di awal mungkin karena basicnya karyawan ya. Karyawan yang tidak pernah mengenal dunia usaha, tidak pernah tahu bagaimana caranya memulai bisnis. Tiba-tiba kena PHK, terpaksa sudah nggak ada jalan lain, saya berbisnis. Tapi berbisnisnya dengan cara apa? Nah ini yang kemudian menjamurnya cepat, tapi hilangnya juga cepat gitu lah. Cepat muncul, cepat hilang. Itu yang kalau yang saya mengamati dari sisi bisnis itu. Makanya saya ini perlu kita nggak bisa sembarang kita nggak bisa sembarang memulai bisnis. Dan betul kata Kak Mutia tadi, mungkin langkah awal yang perlu dilakukan adalah kita mulai dulu menata, menginventarisir ya, apa sih resources yang kita punya dulu. Nah, kemudian dari situ baru kemudian itu menjadi bahan baku kita. Nah, itu Kak, kalau saya mengamatinya begitu. Betul banget. Betul sekali Kak. Benar, aku timpalin dulu. Yang aku amati juga benar sama. Bulan-bulan kita sama-sama tahu bulan Maret, bulan April kita kan udah bener-bener PSBB ya. Ya kan sudah tahu itu virus ada di Indonesia gitu kan. Sebulan pertama oke lah Kak, iya kan, terima keadaan, biasanya gitu kan. Bulan kedua juga masih oke. Bulan ketiga UMKM bertumbuhan gitu kan. Tapi pada saat terakhir akhir tahun nih gitu, yang kita tahu kan dengarnya gitu, sekitar bulan Oktober gitu deh ya, udah deh mulai stuck. Mungkin karena kan satu, modal yang dimiliki kurang, ya kan, udah kehabisan dana istilahnya. Dana yang dimiliki. Nah, untuk bangkit lebih, untuk memperluas lebih lagi gitu kan, itu kan butuh modal-modal yang sebenarnya ada di dalam diri dia sendiri sih Kak. Betul. Bukan, betul. Kak? Dan satu lagi ini ya, fenomena warga plus 62 ya, yang sering saya katakan berhari-hari gitu ya. Kalau bisnis itu pikirannya dia adalah pasti harus untung gitu kan, harus untung. Nah, salahnya adalah ketika dia tidak untung, mungkin sebetulnya kalau bisnis kayak sekarang kan yang tumbuh adalah bisnis makanan ya, bisnis makanan. Nah, sebetulnya keuntungan berbisnis makanan tuh apa sih? Ya keluarganya ikut makan gitu kan. Nah, tetapi warga plus 62 itu selalu dalam bentuk PT gitu ya, dalam bentuk PT. Sehingga ketika PT itu tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan,
dia putus asa. Nah, kebetulan saya handwriting analis ya, itu biasanya ada yang namanya life trap ya. Life trap itu adalah jebakan hidup. Sebetulnya kalau dia ulet melakukan itu ya, itu pasti dia dapat kok ya, karena keuletan inilah yang sebetulnya sebuah modal ya, modal dasar. Nah, tetapi banyak orang yang nggak ulet karena apa? Karena dia kehabisan energi, ya kehabisan bensin, bukan kehabisan uang, tetapi kehabisan energi. Seperti itu sih, gitu. Betul, betul. Itu betul banget, Kak. Kalau aku lebih, Kakak lewat analisa tangan, tulisan tangan kan. Kalau aku lebih melihatnya dari respon dan reaksi yang mereka tuh langsung lebih, ya itu benar. Netizen 62 itu langsung cepat gitu kan. Membumi UMKM satu jenis. Misalkan ya tentang pisang semua banyak banget gitu kan. Merajalela di mana-mana gitu. Itu ternyata kan keunikannya sendiri, bentuk si UMKM itu sendiri seperti bagaimana, ciri khasnya si UMKM itu sendiri bagaimana, itu kadang-kadang mereka masih yang penting, yang mereka di sana bisa, kok gue nggak bisa, ya udah ikutin aja di sono. Tapi padahal kan nggak seperti itu ya. Betul, betul sekali. Jadi kalau dari sisi ini kita bicara sosial media ya, karena hari ini kan kalau bicara media pemasaran paling mudah itu adalah melalui sosial media. Karena kalau kita bicara website ya tidak semua orang bisa mengoptimasi itu ke Google. Tapi kalau kita bicara sosial media hari ini, siapa sih yang nggak pegang Facebook, siapa yang nggak punya Instagram, siapa yang nggak mainan TikTok, banyak seperti itu. Cuma begini, betul apa yang Kak Mutia sampaikan tadi, seringkali orang kehabisan energi. Kemudian Kak Mapin juga betul responnya reaktif. Namun juga perlu ditambahkan begini Kak, sekalipun kita punya energi yang cukup untuk bergerak, tetap perlu yang namanya strategi-strategi khusus nih. Nah, karena seperti Kak Mapin tadi bilang, banyak orang yang akhirnya terjun ke dunia bisnis itu ikut-ikutan. Ya ikut-ikutan, ada booming apa ikut, ada booming apa oke, gak masalah. Tapi ketika sudah terjun, mereka yang punya strategi yang bagus, itu yang akhirnya akan melebihi yang lain-lainnya. Nah, cuma seringkali begini, di UMKM ini kan ini ya, ya kembali lagi fenomena plus 62. Senangnya langsung tabrak sana tabrak sini, ketika harus kemudian diajak Instan, ayo kita ya? susun. Ya, kalau kata guru saya, instan di atas instan Kak, double instan gitu ya. Double instan. Sehingga ketika diajak duduk bahkan untuk berdiskusi, usahamu mau dibawa kemana sih? Kamu punya resources apa sih? Strategi berikutnya apa? Itu tuh udah, capek Kak mikir gitu Kak, mending gue langsung jebret aja deh. Oke, langsung jebret, tapi pertanyaan bertahan berapa lama? Nah, akan sangat berbeda sekali orang yang kemudian jalan dengan perencanaan yang matang, dengan orang yang asal-asalan. Lawang yang sudah kita bicara disusun baik-baik aja ya. Perencanaan ini segala macam, mulai dari goalnya dia, action plan-nya, kemudian menyesuaikan dengan resources yang ada, itu yang sudah disusun saja, belum tentu kesampaian, apalagi yang asal jalan. Maka kita perlu melihatnya ini dari sisi yang lebih holistik ya, holistik dan komprehensif. Jadi semuanya masuk. Mulai dari tadi Kak Mapin sempat singgung masalah behavior-nya juga, ya, bagaimana mereka merespon. Kak Muti juga sempat menyinggung masalah energi, kemudian resources, itu satu kesatuan Kak. Nah makanya mungkin inilah kami bertiga yang akhirnya dari berbagai latar belakang, nah kita ketemu di tengah nih. Nah, kita ketemu dan saling melengkapi satu sama lain gitu. Saya itu Kak. Dan satu lagi ya, kenapa fenomena plus 62 ini kalau booming pisang kayak Mapin tadi bilang, oh pisang lagi laku ya, pisang semua gitu ya. Yang pertama, kenapa gagal? Karena dia nggak bisa membuat sesuatu yang berbeda ya, keunikan dari pisang buatannya gitu kan. Terus yang kedua juga di daerah mereka, di daerah pelaku UMKM itu sebetulnya needs-nya apa, needs yang dibutuhkan oleh lingkungan ya, itu apa betul. Gitu. Kalau kita tahu needs-nya, kita sentuh itu dan itu adalah keunikan, kita bisa mencari keunikan, dan ditambah lagi servis kita bagus, waduh itu sudah pasti deh keren banget gitu kan.
Tapi bener sih Kak, itu bener banget. Cuman bener, mungkin gini ya, jadinya kayak karena plus 62 ini sendiri udah ya gimana ya, sudah beberapa bulan gitu kan, kita ngadepin pandemi pun juga tiba-tiba, ya kan? Nggak ada yang tahu, itu muncul tiba-tiba dan semua langsung berubah semua, ya kan? Nggak ada persiapan sama sekali sih Kak. Ada yang kurang tepat, Mapin. Yang penting perut gua kenyang, Pak. Iya. Mikirnya mungkin Yang penting dapur ngebul dulu ya. Iya. dapur ngebul. Betul. Tapi ada yang nggak tepat sebetulnya. Betul seperti Kak Arif tadi bilang, Mapin bilang, fenomena ikut-ikutan. Dasarnya apa? Mereka tidak punya ilmu yang mumpuni, mereka nggak ngerti resources dirinya sendiri. Yang penting adalah, jadi gini, UMKM ya atau pelaku penjual itu masih mindsetnya mindset lama. Ya, jadi kalau jualan itu harus punya modal uang, ya. Kemudian yang kedua, dia harus cari tempat sewa. Padahal zaman sekarang sudah tidak seperti itu. Makanya ada Kak Arif, ya. Nanti bisa membantu para UMKM, ya. Bagaimana sih untuk berjualan menggunakan sosial media? Gitu. Kita aja bangun tidur yang dilihat sosial media, gitu kan? Nyari handphone dulu. Ibadahnya sosial media dulu Kak ya. Belum ibadah. Cek HP dulu. Notifikasi nggak? Kayaknya belum plong gitu ya. Betul. Jadi jangan budaya juga sih Kak ya kalau mindset itu ya. Iya nggak sih? Kebudayaan yang kita maksudnya kalau aku mengamatinya lebih ke apa ya? Pengetahuan yang kita dapat sebelumnya. Betul, turun temurun. Yes. Warisan. Turun temurun, betul. Dan tanpa melihat ini ya, kalau saya melihat gini, pengetahuan turun menurun betul, tapi kita juga perlu untuk melihat sikon ya. Kita perlu melihat kondisi pasar ini seperti apa. Karena zaman terus bergerak. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ngobrol sama mentor saya, itu beliau bilangnya begini. Tahun 2021 itu sebenarnya kita tuh seperti masuk di tahun 2030, Kak. 2030. Betul. Kita sudah lewat kan, 10 tahun. Betul, kita sudah lewat 10 tahun. Jadi kalau hari ini kita menapaki 2021 dengan mindset yang lama, ya tinggal tunggu tumbangnya aja. Itu tinggal menunggu waktu. Kalau Pak Yuswa Hadi pernah menulis buku Millennial Skill Everything ya. Kalau teman-teman baca. Itu ada beberapa bisnis, ada beberapa hal yang akan musnah oleh kaum milenial. Nah, COVID ini mempercepat itu. Betul. Kayak kemarin beberapa waktu yang lalu juga saya sempat sharing di teman-teman dunia pendidikan, itu juga sama. Mereka masih bergelut gimana ya caranya mengajarkan pendidikan segala macam. Udah nggak bisa. Kita sudah maju 10 tahun. Anak-anak belajar di rumah sudah menjadi habit atau kebiasaan baru. Jadi mengharapkan semuanya normal seperti dulu kayaknya agak susah. Nah, gak daripada mungkin. kita sudah bukan nggak mungkin susah ya, lagi, nggak mungkin. Nah, mungkin. Oke, nggak mungkin. Pas, benar Kak. Jadi nggak mungkin. Jadi daripada kita hidup di masa lalu, mengharapkan yang lalu kembali lagi, apalagi kita glorify kejayaan masa lalu. Oh dulu aku pernah begini, nggak bisa. Lupakan. Kita sudah maju 10 tahun. Ya, bahkan di dunia trainer pun sama Kak. Trainer-trainer yang dulu mungkin hebat di atas panggung ketika dia membawakan materi, mereka suka tidak suka harus belajar untuk online. Kenapa? Ini sudah maju 10 tahun. Kalau kita tidak mengupdate semuanya, ya kita bakal ketinggalan. Dan betul tadi, mindset ya. Kebetulan Kak Mutia tadi saya dengar, mindset programming. Ya, itu masuk tuh. Itu harus mulai ditata dulu dari awal. Persiapannya seperti apa. Bahkan itu lebih penting sebelum kita bicara teknis. Kalau teknis kita belajar teknis seperti apapun, ketika behaviornya tidak terbentuk, ya spesialisasinya Mapin tadi, percuma juga. Nggak ulet ngerjakan, ya buyar juga, seperti itu. Jadi mau nggak mau itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, itu Kak dari saya. Betul. Ya memang, jadi ini pengalaman saya ya. Saya mengajar online dari tahun 2016 ya. Jadi ketawain sama teman-teman saya yang trainer gitu kan. Ngapain sih lo bikin kelas online gitu. Tapi
niat baik saya adalah ya terserah ya mau diniat baik atau tidak gitu ya, bahwa nggak semua orang ingin mendapatkan ilmu dan di tempatnya itu ada saya bisa hadir atau trainer-trainer lain. Jadi saya 2016 itu sudah upgrade diri gitu ya. Jadi niat saya adalah saya membagikan ilmu ya dari Sabang sampai Merauke. Bahkan yang ikut tuh ada yang dari Brunei ya, ada yang ikut dari Cina gitu ya. Ya kita terima dan semua orang Indonesia gitu kan. Nah, saya pakai Zoom itu 2017. Di sini ada Mbak Natali, ada Mbak Ratna gitu ya. Jadi kalau teman-teman para trainer sekarang baru belajar Zoom, baru belajar apa, saya kelas grafologi saya itu sudah pakai Zoom tahun 2017 gitu kan. Jadi keren, visioner, jadi visioner. upgrade diri ya. Nah kemudian juga saya melihat fenomena ibu-ibu itu punya gadget itu hanya untuk foto. Ya, hanya untuk foto, hanya untuk gosip ya. Kenapa saya punya komunitas? Itu sebetulnya untuk mengajarkan bahwa gadget ini bisa positif kalau kalian itu bisa. Jadi mereka itu di komunitas saya 2016 itu sudah belajar bagaimana menggunakan Google Drive dari materi saya, bagaimana membuat e-book, bagaimana mengisi menggunakan aplikasi yang ada di sini gitu kan. Dan alhamdulillah. Dan itu yang saya ajarkan juga pada saat saya dapat tahun 2019, saya disuruh mengisi tentang bagaimana menjadi entrepreneur di sebuah sekolah, ya. Nah, karena itu SMP, saya berpikir saya mengajarkan digital entrepreneur. Ternyata sama sekolah itu ditolak. Karena apa? Karena mereka melarang anaknya menggunakan gadget. Saya agak ribut juga ya, bukan ribut. Ya akhirnya saya bilang, Bu, hari gini loh, anak-anak itu tahun nanti 2030 itu seperti Kak Arif itu sudah semuanya menggunakan alat kecil ini, menggunakan internet. Terus dia bilang, tidak, karena gadget itu negatif. Saya bilang, kenapa gadget itu negatif? Kalau ibu ya sekolah ini bilang negatif, akhirnya apa? Anak itu negatif karena dia akan mencari yang negatifnya apa. Saya bilang gitu. Bisa nggak instansi sekolah itu mengajarkan yang positifnya? Jadi guru harus mengeksplor dulu dan membuat kurikulum tentang gadget. Gadget ini adalah positif. Dan akhirnya argumen saya itu diterima. Dan saya mengajar digital entrepreneur dan ketika saya mengajar 150 orang, saya langsung praktek. Jadi anak-anak pada saat itu boleh membawa gadget, tapi orang tua takut. Jadi orang tua pada hadir di ruangan itu. Guru, kemudian yayasan hadir. Dan ketika selesai 3 jam, mereka bilang, Bu Mutia, alhamdulillah, ternyata anak-anak hebat ya. Loh, anak ini lahir itu sudah main gadget gitu. Eranya, gadget itu dunianya mereka ya. Mindsetnya itu kita jangan bilang negatif, tetapi kita eksplor mana sih positifnya gitu. Bener Kak, bener. Itu bener banget. Karena seperti tadi kakak-kakak pada bilang kan istilah nanti era dari tahun setelah 2021 ini sendiri 2030 itu udah semuanya full teknologi gitu. Cuma ya itu balik lagi kendalanya kayaknya bukan cuma plus 62 doang sih Kak yang aku lihat kan. Yaitu budaya jadi sesuatu gimana ya pemahaman dari zamannya itu zaman pola asuhnya kita gitu kan pola asuhnya orang itu sendiri itu tuh ke bawah Kak minimal 30% aja ke bawah yaitu contohnya soal gadget tadi kan kalau zamannya dulu kakak kamu tuh pas ketemu kita ya Kak Arif ya wah makin kelas itu udah iya Iya, cuma diterima dulu sih. Biasanya budaya itu harus disadari. Oh iya ya, perbedaan antara budaya zaman dulu sama zaman sekarang itu seperti apa? Pasti kan ada gap. Gapnya ini seperti bagaimana? Bisa disolusiin kan biasanya kan? Betul. Nah itulah Mapin. Nah nanti itu kan hubungannya dengan habit ya. Kalau kita akan berbicara untuk mengubah ya, mengubah perilaku ya. Menjadi perilaku yang
baru gitu kan. Nah itu kan spesialis behavior ya yang harus turun gitu kan, karena memang untuk mengubah sebuah behavior kebiasaan, mengubah sebuah kebiasaan itu sulit banget loh. Betul. Itu karena sudah begini, jadi gini belief aja nggak system. enak ya. Jadi gini begini aja sudah nggak enak Iya, ya. iya, benar. Tapi tenang, nggak Gitu. dipecut kok, nggak dipecut pakai itu. Iya, iya, iya. Aduh, ya itu ya makanya fenomena kayak balik lagi ke UMKM ya. Orang jualan mindsetnya adalah gue harus punya toko. Kalau punya toko gue prestisnya itu tinggi. Berarti kan gue modalnya ada gitu kan. Terus orang tahu oh toko gue gitu ya. Padahal di 2030 toko itu adalah toko online gitu ya. Yang beli itu di seluruh dunia gitu kan. Tak berbatas gitu. Pertentangan perubahan sikap itu kan pasti harus ada perubahan mindset, perubahan tingkah laku itu kan harus nyambung gitu ya. Betul. Ya, betul Kak Mapin, betul. Itu jadi satu kesatuan. Jadi saya oleh guru saya dulu ketika jadi pengalaman belajar dulu 2015 itu kan awal saya mengenal sosial media. Karena sebelumnya saya bermain di blog ya, ngeblog saya mendapatkan uang dari blog. Jadi zaman kuliah itu memang sudah hobinya make money online, cari duit dari online. Cuma bedanya di tahun 2008 saya mulai, terus kemudian sempat vakum 2 tahun karena kebetulan bekerja di BUMN dan waktu itu memang butuh-butuhnya konsen di pekerjaan offline. 2015 saya kembali, dunia sudah berubah. Blog itu tidak sekeren dulu untuk menghasilkan uang. Sudah pindah ke sosial media. Sosial media. Jadi, ini mau nggak mau belajar ini, harus belajar sosial media ini. Nah, dari situ kemudian guru saya ngomong, mindsetnya adalah ketika kita memulai usaha itu bukan pasar lokal, tapi buka peta Indonesia, itu pasarmu. Itu benar-benar nancap. Jadi benar, ketika kita memulai usaha itu, sukses tidaknya kita menjalani usaha itu selalu diawali dari mindset yang pas. Kalau mindset kita, ini juga pengalaman. Beberapa tahun terakhir kan saya bermain di bidang distribusi air ya. Ketika saya bicara sama calon mitra, dia ngomong, Pak, di daerah saya ini yang beli ini daya belinya rendah. Loh, berarti mindsetnya kebanyakan orang itu masih bagaimana saya menjual ke kiri, kanan, depan, belakang. Oh enggak. Sama yang lewat. Siapa yang lewat? Padahal enggak begitu. Harusnya mindsetnya adalah ketika kita terjun di sebuah bisnis, kita sudah buka peta Indonesia nih. Gue mau jajah yang mana? Harusnya kan begitu. Saya mau sikat yang mana? Bahkan kalau perlu bukan cuma peta Indonesia, peta dunia kalau perlu. Peta Bagaimana dunia, caranya saya ekspor betul. keluar? Peta dunia. Ya, apalagi sekarang 2021 istilahnya kalau saya melihatnya vaksin bukan cuma di Indonesia ya, di negara-negara lain vaksin juga sudah mulai masuk. Artinya saya kebayang mungkin akhir tahun ini atau mungkin awal tahun 2022 itu perdagangan lintas negara itu sudah mulai lancar lagi. Nah ini kalau kita nggak siap-siap dari awal tahun, kita ketinggalan lagi nih. COVID, salah satu hikmah yang saya dapatkan dari COVID adalah itu game changer sebenarnya. Semua dipukul rata. Kita mulai sama-sama dari nol nih. Semua negara sama-sama tidak bisa saling bertransaksi antar negara, terbatas sekali. Semua negara berada pada posisi yang sama. Nah hari ini kalau UMKM mau naik kelas, ini sebenarnya momennya. Kita mulai nih, mumpung awal tahun, sama-sama riset. Jadi ketika nanti sama-sama tiap negara itu pulih, nah pertanyaannya kita berada di mana? Apakah kita akan ketinggalan kereta lagi? Atau kita justru melesat? Dan ini tidak bisa, oh saya cuma mau teknisnya saja, nggak bisa. Ini betul kata Mapin, ini satu deretan, mindset, behavior, teknis, itu sudah satu set sudah. Ya, itu satu set. Jadi yuk, saya mengajak teman-teman hari ini yang terjun di UMKM, baik pun yang baru maupun yang sedang berjalan ataupun yang sedang berusaha bertahan karena hidup enggan mati tak mau kali ya. Yuk kita mulai menata semuanya dari yang paling dasar dulu deh. Di mindset ada Kak Mutia, itu jago banget mindset programming. Kemudian kita bentuk habit-habit yang sesuai. Itu ada Kak Mapin yang akan membantu. Nanti baru kita bicara teknis. Kalau itu semua dipadukan, saya bisa kebayang 2021 ini akan awesome. Kita akan bisa menggenjot profit. Kenapa? Jangan melihat satu musibah atau satu kejadian. Ya kalau kita bicara pandemi akan orang, waduh
Ada sebagian orang yang ketika ada wabah atau pandemi atau ada kejadian depresi ekonomi dan lain sebagainya, mereka mengeluh. Tapi ada juga orang kaya baru yang bermunculan. Nah, harusnya mindsetnya di situ dong. Ini kesempatan. Betul. Buat yang sadar, ini kesempatan. Jangan sampai kita ketinggalan kereta lagi. Nah, Betul, gitu, Kak. Arif. Ya. Ada yang nggak sabar, kapan sih kelas kita bertiga katanya, ada yang nanya. Tenang, nanti kita adakan ya. Aman. Satu gerbong ya, Pak Arif ya. Satu Kenapa? gerbong. Kita satu Iya. gerbong. Ya, kita satu gerbong. Ya, karena sebetulnya kita sendiri kadang-kadang ya nggak tahu posisi kita itu ketika kita akan maju atau melakukan perubahan diri, posisi kita itu ada di mana gitu kan. Itu jarang orang menyadari posisi kita, tetapi langsung pinginnya adalah saya mencapai ke tujuan yang saya inginkan gitu kan. Tetapi lupa untuk saya ini sekarang kondisinya di mana, posisinya di mana, dan dalam keadaan bagaimana. Itu gitu kan. Nanti kalau sudah tahu, sebetulnya gampang. Ya, tinggal masalah, oh kembali lagi, oh berarti behaviornya yang harus diubah, oh teknisnya. Nah, tapi ada saya melihat fenomena-fenomena ya tentang UMKM ya. Banyak ya sekarang bermunculan pelatihan-pelatihan untuk para UMKM, para penjual gitu ya. Jadi tidak sesuai dengan kebutuhan sih kalau menurut saya. Jadi gini, mereka memberikan soft skill dulu ya, padahal sebetulnya nggak diperlukan. Ya, jadi benar kata Kak Arif, kita harus gali dulu resourcesnya gitu ya, dan baru dikasih soft skillnya. Apa sih yang kurang? Apa yang perlu ditambah? Apa yang perlu ditingkatkan? Nah, nanti setelah tahu, oh orang ini nggak bagus di pencatatannya, misal, oh orang ini nggak bagus di servisnya. Nah, baru kita berikan. Nah, salahnya adalah bertebaran lah sekarang ya. Saya lihat di sosial media pelatihan, penjualan, branding. Ya, mau branding apa, dia sendiri aja nggak tahu kemampuannya dia gitu kan. Apa yang mau dijual juga nggak tahu, cuman ikut-ikutan. Iya Kak, karena kondisi pandemi Kak. Karena kondisi pandemi itu reaksinya langsung Kak semua, buru-buru udah, yang penting dapur ngebul kata Kak Arif, sama perut kenyang. Itu Kak. Jadi udah gak mikir hal-hal yang begitu-begitu Kak, yang analisa-analisa gitu udahlah. Perlu yang instan. Pakai analisa tulisan tangan ya kamu Tia. Oh pasti. Yang mau ini nanti ya, yang mau UMKM booster omset, saya harus tahu. Ya, kita bisa melejitkan kekuatannya dan kita bisa menyikapi kelemahannya. Nah, kelemahan ini yang biasa kita sebut life trap ya. Life trap itu jebakan hidup. Ya, kalau taunya hanya potensi kelebihannya, dia nggak menyadari life trap-nya, ya terjebaklah dalam perjalanan menuju suksesnya itu. Putar-putar terus ya Kak, jalan buntu ya istilahnya. Iya, betul. Betul, makanya harus satu deret nih gitu kan. Harus satu gerbong, satu rel ya kita ya, rame-rame berarti ya. Betul, iya, betul. jadi saya sih kasih pesan aja sama teman-teman yang hadir di sini, jangan ikut soft skill dulu ya, training-training yang untuk segala macam gitu ya, tetapi kenali dulu diri, UMI-nya ya. UMI itu komplit ya, komplit dari siapa diri Anda, kemudian bagaimana perilaku Anda gitu kan. Bahkan harus melihat dari sudut pandang yang dia nggak ketahui ya. Kalau di psikologi kan namanya Johari Window ya, itu harus tahu dulu gitu kan. Betul kata Kak Natali, isi bahan bakar juga Kak. Iya betul. Dia sudah coaching sama saya dan dia berhasil gitu dari Kediri gitu kan. Sudah punya brand namanya Brownies Doodle gitu. Keren. Nih cerita tentang Mbak Natali gitu ya. Mbak Natali kan seorang handwriting analis ya, dan kebetulan tim saya dia hidup di kota kecil di Kediri yang kata orang apa sih grafologi, apa sih handwriting analis? Boleh nggak kita Natalinya?
Boleh, boleh. Gimana Mbak Nat? Mau? Supaya Udah dia langsung tahu. diundang Jadi aja. branding dirinya itu tidak langsung produknya, tetapi membonceng. Gitu. Ayo Mbak Nat. Mbak Nat, kita berjumpa di IG hari ini ya. Biasanya kita sering like-likean doang di sosmed. Tapi benar sih Kak, banyak sih yang kalau Kak Arif kan lebih ke apa namanya, ke sosial medianya, teknologinya. Wah, di DKP itu emang benar banyak mindset dan ketidaksiapan netizen 62 ini sendiri menghadapi kecanggihan teknologi gitu. Tapi ini Kak, Mungkin lagi saya pakai sepakat. daster kali nih. Karena Natali lagi pakai daster, ganti baju dulu. Nah, saya mau menimpali tadi Kak Mutia bilang tentang pemetaan diri itu sangat setuju, sangat sepakat. Kalau bahasa guru saya adalah fokus di kekuatan dulu awalnya. Kita perlu menganalisa dulu di mana kekuatan kita, di mana kelemahan kita. Sehingga kalau kita tidak memfokuskan itu atau tidak bisa memetakan, kita geraknya jadi ngawur nih. Ya, contoh kita bicara, ini saya coba masuk dari sisi teknis, Facebook, Instagram, dan TikTok. Ya, 3 sosial media, 3 karakter yang berbeda, 3 market yang berbeda. Itu juga kalau teman-teman hanya sekedar mainan, oh saya pengen jualan di Facebook, saya pengen jualan di IG, saya pengen jualan di TikTok, ya harus lihat dulu nih marketnya ada di mana. Nah berarti untuk tahu marketnya di mana, segmennya di mana, ya kita harus petakan dulu kekuatan kita di mana. Baik dari sisi produk yang akan dipasarkan, kemudian kekuatan kita dalam memasarkan seperti apa. Contoh lah misalkan ada orang gaptek, Mas saya waktu itu saya dapat cerita, Mas saya gaptek gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa mainan TikTok, gak bisa mainan IG, gak bisa main Facebook. Waktu itu dia chattingnya via WA. Oh Bapak bisa mainan WA? Bisa, ya sudah via WA aja, saya ajarin caranya. Artinya apa? Kita tidak perlu harus menjadi sama. Ini tadi yang fenomena Kak Mutia bilang tadi ya. Soft skill yang dijual, training soft skill itu menyamaratakan semua orang. Kamu butuhnya ini. Padahal kalau mau dipetakan satu persatu, belum tentu kebutuhannya sama. Bisa jadi si A butuhnya, oke, saya butuh cover selling. Oke, si B saya butuhnya hard selling. Itu tidak apa-apa. Mana yang cocok. Tapi selama kita tahu kekuatan kita, itu akan jauh lebih cepat. Itu akan jauh lebih cepat sambil membenahi kekurangan-kekurangan tadi supaya tidak terjebak life trap tadi. Ya, jadi penting banget untuk memetakan kitanya ada di mana. Karena apa? Kalau kita nggak tahu titik start awalnya bagaimana, bisa jadi ibaratnya gini deh. Kita mengira perjalanan kita adalah misalkan dari Jakarta ke Bandung deh. Kita mengira perjalanan kita sepanjang dari Jakarta ke Bandung. Padahal ternyata setelah dipetakan jaraknya lebih jauh. Padahal kita sudah menyiapkan bahan bakar, mobil segala macam untuk perjalanan Jakarta-Bandung. Nah, gara-gara kita tidak memetakan posisi awal kita di mana, akhirnya apa? Kehabisan energi di tengah jalan. Kehabisan bahan bakar di tengah jalan. Resources-nya tidak memadai. Atau jangan-jangan, atau bahkan mungkin salah kendaraan. Ya. Mungkin kepinginnya pakai apa, kendaraannya berbeda. Nggak nyampe ke tujuan. Jadi, penting betul sekali tahapan awalnya adalah kita perlu memetakan dulu. Awal titik startnya di mana. Baru kemudian tahu tujuannya sehingga tahu nih jarak yang perlu ditempuh apa, yang perlu disiapkan apa. Atau dibalik, kalau hari ini kita tidak tahu startnya dari mana, petakan dulu apa yang kita punya. Sehingga kita tahu nih perjalanan ini bisa ditempuh sejauh mana. Nah nanti tinggal cari pom bensin terdekat atau apa dan lain sebagainya. Ini siapa Kak yang mau masuk ini? Natali ya. Oke siap. Masih muter. Ya begitulah Kak. Kita tuh untuk mengarungi kehidupan itu betul ya, seperti kita mengendarai mengendarai mobil, kita harus perlu persiapan gitu kan, kita harus tahu posisinya di mana, mau kemana, jaraknya berapa gitu kan, sehingga sampai tujuan dengan selamat ya, dengan baik gitu kan. Nah, kalau saya lebih ke kita, kalau para UMKM ya, balik lagi ke UMKM gitu ya, itu saya, ini kan sekarang banyak tuh yang ingin jualan ya UMKM, tapi mereka seperti ada di tengah laut gitu kan. Tahu tujuannya misalnya mau ke Kalimantan gitu kan. Tetapi ketika dia nggak punya kompas, ya
koordinatnya akan ngawur. Gitu Betul, kan. betul. Jadi akhirnya nyasar. Loh, kok malah saya ke Sumatera gitu ya? Kok malah ke Batam? Nah, itu kita harus punya kompas supaya kita tahu ya koordinat kita tuh ada di mana, seperti itu. Karena banyak sekarang teman-teman UMKM itu yang nggak tahu. Jadi fenomenanya ada teman, jualan ini deh. Oh, kamu pasti ini kayak gue gitu. Mengeneralisasi kayak gue gitu kan, Tapi kan sebetulnya kemampuan dia nggak sama gitu. Betul, kan? Betul. Banget. Itu emang benar sih. Itu makanya udah tahu petanya, udah tahu kompasnya, tapi diri sendirinya bagaimana? Siap nggak? Nah, itu dia mentalnya, gitu kan. Mentalnya betul, mindset, mental, termasuk juga kebiasaan yang perlu dibangun nih. Nah, ini spesialisnya Mapin nih. Iya tuh. Ya. Kebiasaan yang perlu dibangun nih, apa nih? Ya kan? Kebiasaannya perlu dihentikan, gitu kan. Nah. Banyak mengeluh. Itu Males yang ya? sebenarnya semuanya tahu kok di luar, tapi di dalamnya orangnya menyetirnya sendiri. Oke. UMKM Indonesia harus maju. Ya, oke, Logos Master Toolkit. Oh iya, kita juga pasti. Kebetulan juga udah diingatkan sama Logos Master Toolkit ya nanti kan. Ya, kita mau coaching pakai Logos Master Toolkit ya, sehingga pemetaan potensi juga kita bisa gunakan dengan Logos Master Toolkit gitu kan, seperti itu. Dan bukan cuma pemetaan aja, termasuk sampai action plan-nya pun bisa kita menggunakan Logos Master Toolkit. Bener-bener itu menarik. Langsung sampai ke bulan ya Kak. Oh iya, betul. Karena gini, Mapin, sebelumnya saya kan belum kenal, saya baru mengenal Logos itu di 2019 ya. Jadi walaupun perjalanan bisnis apa segala macam sudah berjalan baik, tapi ketika kemudian mulai kenal Logos itu, saya merasa ini lebih tertata nih. Mulai dari tadi Kak Mutia bilang pemetaan awalnya seperti apa, resourcesnya bagaimana, bahkan menyusun action plan pun bisa disesuaikan dengan sumber dayanya kita apa. Jadi itu menjadi sesuatu yang personal, ya. Makanya walaupun kita bicara hari ini UMKM Booster 2021, tapi nanti di dalam fasilitasi itu sendiri setiap orang akan berbeda. Saya yakin pasti akan berbeda. Kita bukan satu model kelas yang semua disamaratakan, semua diperlakukan sama. Nggak bisa. Ya, kita setiap orang lebih pasti ke punya personal beda. touch ya. Personal touch-nya. Kita akan menggali setiap orang ini potensinya di mana, setiap orang petanya hari ini berada di mana posisinya, apa resources yang dia punya, apa action plan yang dia bisa buat, dan itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang karena setiap orang berbeda, setiap orang itu unik, setiap orang punya value-nya masing-masing. Ini yang mungkin tidak disadari banyak para trainer atau apa di luar sana, sehingga disamaratakan, peserta masuk dianggap sama, pokoknya kamu dijejelin ini. Kamu dijejelin ini, kamu pasti berhasil. Nggak bisa begitu. Setiap orang itu beda-beda gitu loh. Saya jadi ingat sebuah kartu di Logos namanya fleksibel ya, kalau nggak salah apa itu? Lebih fleksibel. Black card lebih fleksibel. Itu ngena banget. Betul. Kita harus fleksibel. Karena apa? Kalau kita bicara pendampingan terhadap UMKM, maka para pendampingnya pun harus fleksibel. Tidak bisa memaksakan satu buah teori, ini pasti berhasil begini, nggak bisa. Perlu dipetakan dulu. Betul kata kamu, dia balik lagi ke awal. Petakan dulu orang ini di mana, butuhnya apa, resourcesnya bagaimana, sehingga kita bisa memilih tool yang tepat, alat bantu yang tepat, kendaraan yang tepat untuk mengantarkan dia dari titik awal menuju tujuannya tadi. Kalau nggak dipetakan ya salah. Kalau kata Kak Cia adalah bagaimana kita mengharapkan finish strong kalau startnya wrong. Setuju. Itu Kak. Tanya Kak, emang yakin bisa Kak personal touch? Kan jumlahnya besar Kak nanti. Ini kita bikin kelas besar atau kelas eksklusif nih? Pertanyaannya kan biar teman-teman juga pada nanya dengan bayangannya, takutnya teman-teman punya bayangan kelasnya besar gitu kan. Kelas trainer pada umumnya kan jumlahnya di atas dari 20 ke atas, 25 ke atas gitu kan, 50 ke atas gitu. Itu kan itu Kak. Gini Kak. Mindsetnya adalah
kita bukan sedang banyak-banyakan alumni, Kak. Betul. Betul, ya. Kalau saya lebih gini, yang penting adalah ketika sudah tahu ya, balik lagi ke pemetaannya ya, mereka sudah tahu ya dia ada di mana, kemudian resourcesnya apa, kita tahu kenapa dia pingin banget dapat itu ya, energinya. Yang penting adalah ketika action ya, di action itu yang perlu ya, personal touch-nya itu nanti kita lebih banyak di action ya, dan untuk action personal touch kita nggak harus kita gitu ya, tetapi kita bisa berikan ke para mentor ya, dan kemudian kebutuhannya apa, oh ya, kemudian dibuat kelompok-kelompok, oh kebutuhan ini adalah sekian banyak, baru kita buat soft skill gitu kan. Jadi nggak usah takut, jangan kita juga punya teman-teman dari Logos Master Toolkit, kita juga punya tim ya yang bisa bersinergi dengan kita ya, gitu. Dan menjawab tadi kata-katanya Kak Mapin, eksklusif. Supaya eksklusif. Apa? Karena gini, kita pinginnya itu tidak asal ya, asal pokoknya banyak-banyakan masuk, kami nggak ada yang jadi. Kita nggak pingin kayak gitu. Kita pingin ini menjadi sesuatu yang eksklusif, orang-orang pilihan yang masuk, sehingga nantinya mereka bisa jadi. Karena saya pingin banget teman-teman yang masuk nantinya di kelas ini adalah mereka yang benar-benar serius. Jadi kalau hanya untuk memenuhi hasrat kepo, mending minggir deh. Karena nanti kita akan desainkan semuanya nih, termasuk action plan-nya. Kita akan kawal nih, ini benar-benar praktek atau cuman di atas kertas doang nih. Nah, ya omdo, jangan omdo. Omdo, ya. Karena banyak sekali kalau kita bicara membuat goal, kemudian kita membuat action plan, itu banyak yang sudah melakukan hal itu. Tapi pertanyaannya adalah, yang benar-benar mengerjakan itu, komitmen, konsisten, berapa orang? Itu sedikit. Makanya yang sukses lebih sedikit daripada yang gagal, kan gitu. Ya karena apalah arti sebuah perencanaan kalau tidak dieksekusi, kan begitu kayak. Balik lagi ke behavior nih, kalau behaviornya nggak masuk nih, perencanaan sebagus apapun nggak jalan ini, maafin lagi ini. Iya. Karena kadang-kadang juga mereka itu bikin goalsnya itu daydreaming, ya, mimpi belaka, gitu. Kita juga mungkin nanti kalau teman-teman yang gabung di kelas kita, kenapa Kak? Daydreaming nggak salah sih, cuman jangan terlalu ngedream. Iya, maksudnya kalau di dunia psikologi itu daydreaming itu sesuatu yang harus kita sikapi gitu kan, karena akan menjurus ke omdo gitu kan. Tetapi kalau di dunia kita adalah bahwa dia punya mimpi yang tinggi, tetapi kalau di daydreaming berarti dia punya mimpi yang tinggi, tetapi tidak sesuai dengan kemampuannya dia gitu. Nah, bagusnya di Logos itu bisa dicek ya, dan teman-teman nanti yang masuk ke dalam kelas eksklusif kita, nah hati-hati ya, kita nggak nakut-nakutin, kita nggak bengis kok, kita akan menemani ya teman-teman ya, cuman kita bertiga tuh nggak bisa dibohongi gitu kan. Karena kita semuanya orang analitis ya, orang yang keponya tinggi, tetapi sebetulnya ada keuntungannya juga. Jadi teman-teman bisa tereksplor lebih dalam dan sebetulnya tahu, oh ternyata saya bukan itu. Ya keinginan saya, kebutuhan saya adalah ini. Nah, itu. Seperti itu. Ya, jadi jangan takutlah. Kita akan mendampingi, kita bukan trainer. Ya, kita bukan coach, ya. Kita fasilitator. Kita akan memfasilitasi teman-teman sampai dapat. Teman-teman semua juga harus tahu di sini kita semua sudah fasilitator dari Logos Master Toolkit ya. Plus sertifikat-sertifikat lainnya. Karena kan di bawah ini. Karena kita menggunakan logosnya ini sendiri, berarti kan nggak sembarangan cuma tools itu doang. Dan kita harus mempelajari benar-benar tentang si logos ini sendiri. Jadi nggak hanya istilahnya tools-tools yang mudah didapatkan pada umumnya gitu kan. Betul, ya.
Jadi mungkin kita akan bikin kelas ya bertiga, tetapi karena kelas kita eksklusif, jadi mohon maaf jika mungkin tidak banyak yang bisa masuk ya, karena keterbatasan kami bertiga untuk mendampingi sekian puluh hari itu. Ya, dan dipastikan teman-teman 30 hari ya, maafin ya. 30 kan? 30 apa 90? Iya. Iya, berapa puluh hari kan? 30 hari ya. Nah, 30 hari itu akan kita dampingi, dan pada saat mendampingi itu artinya teman-teman ketika melakukan action, kalau teman-teman butuh soft skill, kita akan berikan sesuai dengan kebutuhannya. Kalaupun yang butuh cuma satu, ya kita berikan untuk satu orang tersebut gitu kan. Jadi pendampingan itu teman-teman bisa konsultasi, bisa konseling, bisa meminta kita memberikan training terhadap analisa tulisan tangan gitu kan, pemetaan bakat. Ya kita akan berikan kok gitu kan, supaya teman-teman tahu benar-benar bahwa inilah saya, inilah kekuatan saya, inilah jebakan hidup saya. Karena kalau teman-teman tidak mengetahui diri teman-teman sendiri, saya yakin teman-teman tidak akan mendapatkan apa-apa di kelas ini. Karena ada Kak Arif nanti ya, jangan sampai ketika Kak Arif sudah ke teknisnya ternyata bukan itu ya. Kemudian kasihan juga Kak Mapin gitu ya, yang sudah membentuk behavior baru atau menyetop behavior yang jelek dari Anda gitu, yang istilahnya life trap itu nanti urusannya Kak Mapin ya, membenahi itu putus di tengah jalan gitu. Wah. Aku tenang, semuanya dapat yang bagus. Karena apa Kak? Eksklusif. Eksklusif. Gitu. Eksklusifnya itu syaratnya apa tadi Kak? Kalau nggak salah, disebutkan kita syarat-syaratnya. Eksklusif. Apakah? Apa syaratnya? Yang jelas kelas ini tidak gratis. Nah. Karena gini, kalau gratis ya, kalau buat saya, kalau gratis itu tidak ada dorongan semangat untuk mencapai apa yang diinginkan. Jadi hanya coba-coba. Ya, dan maaf aja ya, kalau saya nggak suka dengan yang coba-coba. Dan kedua, kalau gratis, kadang-kadang kalau sudah sukses, lupa sama yang mendampingi, itu aja gitu. Kacang lupa kulit nih dong Pak, kalau kayak gitu. Oh, iya. Padahal balasannya kita bukan materi ya sebetulnya, tapi relationship. Oke. Menindaklanjuti yang Mapin sampaikan tadi, kita bicara eksklusif, maka kita akan bicara orang-orang yang serius. Jadi kami bertiga mengundang teman-teman yang memang benar-benar serius mau berbenah ya, bukan cuman sekedar mau, bukan cuman sekedar kepo, tapi benar-benar berbenah. Karena di sini nanti kita akan mulai bedah semuanya teman-teman, mulai dari pemetaan diri tadi yang disampaikan oleh Kak Mutia. Kita akan bedah semua posisinya teman-teman hari ini ada di mana. Kemudian kita akan melihat nih gapnya ini seberapa jauh nih dengan apa yang teman-teman inginkan. Kondisi idealnya bagaimana, posisinya bagaimana, resourcesnya bagaimana. Kemudian nanti juga akan dibentuk juga behaviornya bagaimana. Artinya A sampai Z lah. Kita akan berjalan A sampai Z. Makanya kalau teman-teman hari ini hanya sekedar ya saya cuman kepo segala macam, itu nanti bakal keteteran sendiri. Karena kita pinginnya yuk teman-teman masuk, kita dampingi secara serius ya, bukan cuma sekedar enggak. Kita dampingi secara serius supaya teman-teman jadi. Walaupun kita Mapin bilang 30 hari, tapi 30 hari itu kalau sudah kebentuk habitnya, sudah ada strateginya, action plan-nya jalan, maka di hari-hari berikutnya itu tinggal ibaratnya kita bangun rumah ya, fondasinya jadi, kita susun batu-batanya, itu nanti lama-lama diterusin aja jadi kok. Tapi kalau teman-teman hanya untuk main-main belaka, ya enggak apa-apa, silakan. Tapi nanti begitu kita, gimana, sudah dikerjain belum? Kemarin action plan-nya apa? Loh kok belum dikerjain? Wah, itu nanti bingung sendiri. Makanya tadi Kak Mutia betul bilang, kalau teman-teman hanya berpura-pura sekedar nanti dalam sesi fasilitasi cuman sekedar menjawab asal-asalan, saya jamin ke teman-teman sendiri yang akan keteteran.
Karena kita pinginnya adalah karena ini lagi-lagi adalah dalam tanda kutip eksklusif ya. Kita pinginnya teman-teman itu benar-benar kita dampingi secara eksklusif supaya ada hasil. Ada hasil, bukan cuma sekedar ya, kalau kembali lagi habitnya plus 62 ya. Jajan ilmunya banyak sekali. Kenapa kita ngomongin habit orang yang jual mulu, Kak? Ya karena ya ini yang ada di sekitar kita ya. Pertanyaan paling simpel deh, teman-teman sudah beli buku bisnis berapa sih? Berapa banyak? Sudah dibaca semua kah? Ikut workshop berapa kali sih? Sudah diperhatikan semua belum? Nah, kita pengennya nih di sini eksklusif itu adalah teman-teman nanti apa yang teman-teman katakan, apa yang teman-teman tulis, apa yang teman-teman rencanakan itu benar-benar dikerjakan. Dan kita akan mengawal itu. Jadi kalau di sini ramah-ramah, nanti begitu ngawal, ini mana kok nggak dikerjain ini? Hah? Dan satu lagi Kak Arif, Ya, Kak. selain kita bertiga nih nanti yang akan mendampingi dan mengawal teman-teman, itu kita punya 10 ahli lagi ya yang akan mendampingi gitu kan. Jangan lupa. Itu kita punya 10 ahli. Jadi ada berapa? Ada 13 gitu kan. Bukan cuma kita bertiga, mungkin yang ngomong kita bertiga ya Kak yang di sini maksudnya. Nanti pada satu kelas, wah ditambah 10, 13 yang betul. Jadi bukan kita yang pakai pecutan. Betul. Ada lagi 10 para ahli gitu kan. Ya, yang akan membuka mindset teman-teman juga, membantu teman-teman ya. Kemudian juga akan memberikan insight ya. Nah, itu ya. Jadi eksklusif banget lah di kelas ini ya. Jadi nggak hanya kita bertiga tetapi hadir lagi 10 ahli gitu kan. Siap. Gimana kurang eksklusif ya? Bukan hanya cuma nge-boost omset doang nanti teman-teman. Ya kan, usernya yang lain juga. Bukan hanya omset doang Kak. Mungkin aja nanti UMKM-nya bukan cuma satu, bisa dua, bisa bukan empat. Betul. Semuanya berubah kan? Betul. Ini game changernya di sini. Betul. Kembali lagi, untuk bisa finish strong maka kita perlu startnya itu benar. Kalau dari startnya aja sudah salah, ya sudah. Itu nanti kayak efek domino, salah ke belakang gitu. Nah, kita perlu, ya kita perlu benar, kita perlu petakan betul-betul dari awal. Teman-teman hari ini posisinya di mana, kekuatannya apa, kelemahannya apa, itu benar-benar harus dipetakan dulu. Baru kita nanti bicara pembentukan habit, kita bicara strategi itu berikutnya. Tapi yang jelas ini satu kesatuan, satu paket teman-teman. Tidak bisa kita berdiri sendiri-sendiri. Kalau misalkan yang di luaran sana bicara, oh hari ini cuma bicara mindset saja. Mindset saja tanpa diikut yang lainnya juga nggak jalan. Mindset oke, tapi habitnya nggak kebentuk, nggak jalan juga. Mindset, habit, kebentuk, strateginya salah, ya nggak jalan juga. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, berawal dari kami bertiga punya rasa yang gimana ya caranya membantu teman-teman, kita akhirnya berkolaborasi dan jadilah yuk kita bantu deh dengan keahlian masing-masing, kita coba mix untuk teman-teman itu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih utuh lagi ya, nggak cuma sepotong-sepotong. Ibaratnya kalau bisa misalkan teman-teman bicara tentang gajah, bukan cuman oh gajah tuh belalainya doang, gajah tuh kupingnya doang, enggak, tapi ya gajah gitu loh. Dari sisi mindsetnya dapat, dari sisi behaviornya dapat, dari sisi teknikalnya dapat. Nah, kita pinginnya seperti itu, teman-teman. Ya, makanya kita kolaborasiin di sini. Itu, ya. Kak, maafin. Kamu. Ini pengalaman saya ya. 2016 itu saya pernah masuk ke sebuah komunitas atau lembaga lah, saya nggak tahu lah ya apa sekarang jadinya gitu kan. Itu tentang UMKM. 2016 yang mungkin sekarang juga sudah ada di seluruh Indonesia ya. Tetapi yang saya tidak setuju adalah mereka mengeneralisasi ya. Jadi menyamaratakan, semua dikasih soft skill-nya seperti itu. Kemudian dengan materi yang sama gitu kan. Nah, padahal nggak semua orang itu sama. Ada yang mungkin baru mulai ya, ada mungkin baru yang
pingin tahu bisnis itu gimana supaya dia tahu menatanya gitu kan. Ada juga yang bisnisnya sudah jalan. Nah, di situ tuh disamaratakan. Dan buat saya nggak bisa seperti ini dong gitu kan. Tetapi apalah daku gitu ya pada waktu itu. Jadi kata-kata saya tidak ada yang mendengar gitu ya. Karena banyak orang yang lebih merasa hebat gitu, dan hebatnya itu bukan di lapangan justru ya, kalau saya lihat, karena seperti yang Kak Arif tadi bilang, banyak belajar dari buku, tetapi dia sendiri juga tidak mempraktekkan, bahkan dia sendiri tidak merasakan bagaimana sih branding diri gitu kan. Nah, akhirnya disamaratakan. Nah, pada saat itu karena terjadi perbedaan visi misi, ya saya mengundurkan diri gitu kan. Karena buat saya nggak begitu gitu. Seperti itu. Loh, Kak Arif hilang. Iya, Kak Arif hilang. Iya, iya. Gak apa-apa, Kak. Muter-muter aja dulu, Kak, di situ, Kak. Iya. Oh, aku malah nggak bisa lihat Kak Arif. Viko di mana? Betul, betul. Oh, ya. Betul. Pokoknya teman-teman nggak rugi kalau ikutin kelasnya kita nanti bertiga, ya. Dengan mungkin pengalamannya masing-masing dari saya, dari Kamuti, dari Kak Arif, ya kan pengalaman yang didapat gitu kan bisa membantu nanti teman-teman bukan hanya kelas-kelas atau training-training yang seperti Kak Arif tadi sempat singgung yang pada umumnya pernah diikuti gitu. Kelas kita jauh berbeda karena kita bukan cuma bertiga, bukan cuma juga ada 10 ahli, ya kan Kak? Kita akan membantu sampai bukan 365 hari sebenarnya skill yang baru yang teman-teman bisa dapat 369 hari yang bisa lebih dari 1 tahun itu berarti kan? Ya kita dampingi ya, kita nggak lost contact ya. Jadi setelah selesai 30 hari, kita akan menjalankan action plan selama 1 tahun ya. 1 tahun, tapi buat kita bukan 365, tapi 369 hari. Betul. Dan dipastikan dalam setahun itu teman-teman sudah bisa go, gitu kan. Yes. Kadang juga usaha nggak perlu uang kok ya, gitu kan. Usaha kan kadang nggak perlu uang. Tetapi karena tahu potensi kekuatannya, kemudian tahu peluangnya, ya, kemudian yang penting yaitu membuat action plan. Nah, itu. Oh iya benar, saya praktek langsung, kakak nggak suka teori, sama. Ya, nanti di kelas eksklusif kita nggak banyak teori. Betul. Justru kita mendampingi langsung praktek, dan itu personal touch. Betul. Sesuai dengan kebutuhannya. Kok berbeda banget deh sama kelas-kelas yang lain deh. Dijamin. Ya mungkin materi itu 20% ya, karena kan harus mindset gitu ya, harus tahu apa sih, kenapa kita harus merubah mindset, kenapa behavior itu seperti apa pengaruhnya terhadap kesuksesan gitu kan. Kemudian teknis-teknisnya, ya mungkin kalau dibandingkan berapa persen, 30% teori, 70% praktek gitu kan. Jadi kakak-kakak nggak usah takut. Dan kita bukan tipe orang yang teoritis kok, ya. Tapi kita sebetulnya di sini semuanya praktisi, gitu. Betul banget, praktisi. Betul sekali. Tanggalnya kapan tuh Kak kira-kira? Nanti ya. Pokoknya nanti tungguin aja, stay tune terus di Instagramnya saya, Instagramnya Kak Mutu, Instagramnya Kak Arif. Oke. Pokoknya di sosial media lah ya, kita selalu hadir kok tiap hari bertiga. Bener banget. Karena kalau eksklusif itu berarti pendaftaran juga eksklusif ya Kak ya? Oh jelas. Dan kelas kita walaupun kita bertiga, kelas kita nggak mau banyak, karena kita harus memastikan bahwa teman-teman yang gabung di kelas kita itu
terbimbing dengan baik. Gitu. Itu janji dari kita bertiga ya Kak, janji dari kita bertiga akan mendampingi benar-benar, bukan cuman asal di mulut doang, bener-bener kita buktikan. Betul. Sekarang kan tunggu aja nanti. Atau stay tune terus Instagramnya kita bertiga. Kapan pendaftarannya? Buru-buru langsung daftar karena ada penyeleksian karena eksklusif itu. Betul. Keren deh Kak. Ada lagi mau ditambahin Kak? Kak Muti, Kak Ari? Cukup sih Kak Mapin. Thank you Kak Ari. Dari Kak Muti mungkin ada tambahan? Ya, saya juga sebetulnya harapannya sama ya. Kita ingin mendampingi teman-teman di awal tahun 2021. Ayo kita dengan niat yang positif gitu ya, pikiran positif, live view-nya juga positif ya. Dan ketika teman-teman sudah positif, punya harapan bagus, ya kita siap mendampingi. Itu aja. Tambahan dari saya terakhir. Ya ada yang nggak mungkin. Semuanya possible. Ya ada yang nggak bisa. Semuanya pasti bisa. Oke deh. Pokoknya keren. Tiga-tiganya. Ini kelas eksklusif. Bukan cuman teori. Bukan cuman janji. Itu memberikan nyata. Oke. Bye-bye semua. Thank you waktunya. Bye. Makasih Kak Pina. Makasih Kak Arif. Sehat-sehat selalu. Ya. Oke. Oke, bye-bye. Bye.